yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami peluang untuk mendengarkan sabda Allah. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar, kami siap diteguhkan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Dari pembacaan firman Tuhan, maka tema yang saya angkat hari ini adalah bagian atau pilihan yang tidak dapat dicuri. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat ini merupakan penjelasan atau merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kedua bersaudara yang sedang melayani Yesus. Dari tema tadi yang saya bahas adalah bagian atau pilihan yang tidak diambil atau tidak dicuri oleh orang lain. Bagian itulah yang diambil oleh Maria. Saudaraku, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk harta dunia, itu bisa rusak dan bisa dicuri. Seperti kata Yesus dalam Matius pasal 6, 19, bahwa harta di bumi ini ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi berbeda dengan Maria. Dia memilih sesuatu bagian yang tidak bisa diambil oleh orang lain daripadanya. Tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa dirusak oleh ngengat ataupun karat. Nah, itulah bagian yang terbaik, pilihan yang terbaik yang kita akan bahas dan yang kita akan terima dan juga pilih bersama-sama melalui firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus beserta dengan rombongannya tiba di Betania. Betania ini adalah kampung Maria dan Marta. Mereka disambut, rombongan Yesus disambut oleh Marta dan Maria di rumahnya dengan hangat. Bahkan mereka disambut dengan pelayanan yang luar biasa. Marta memilih bagi dirinya bagian pelayanan meja, yaitu menyediakan, mempersiapkan jamuan makan buat Yesus. Mungkin pada waktu itu Maria atau Marta merupakan koki atau juru masak yang sangat andal, sehingga dia mengambil bagian pelayanan memasak untuk memberikan jamuan yang terbaik buat Yesus. Sedangkan Maria, saudara, memilih bagi dirinya bagian lain. Dan bagian lain itu menurut Tuhan Yesus, bagian itu adalah bagian yang terbaik yang tidak dapat dicuri darinya. Seperti tadi di dalam ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, apa pilihan Maria? Apa bagian yang dipilih oleh Maria yang tidak dapat dicuri daripadanya? Harusnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, itu yang kita kejar. Bagian atau pilihan yang tidak diambil atau tidak dicuri, tidak dirusak oleh siapapun daripada kita. Sama seperti Maria. Oleh karena itu, saudaraku, ada 3K. Ada 3K bagian pilihan yang terbaik
yang tidak dapat dicuri oleh siapapun dari Maria atau dari kita yang dipilih oleh Maria. Yaitu K yang pertama, kedudukan atau tempat yang terbaik. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagian kedudukan yang terbaik yang dipilih oleh Maria, dan bagian kedudukan itu tidak diambil daripadanya oleh siapapun, yaitu berada di bawah kaki Yesus. Itu yang pertama. Itu bagian pilihan yang diambil oleh Maria. Yang dipilih oleh Maria yang pertama adalah kedudukan atau tempat di bawah kaki Yesus. Haleluya, saudara dikasih oleh Tuhan. Duduk di kaki Tuhan Yesus memiliki arti yang sangat dalam dan memiliki arti yang sangat penting bagi Maria dan bagi saya, bagi saudara. Makna apa duduk di bawah kaki Tuhan yang pertama? Duduk di kaki Tuhan, makna atau artinya adalah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang lekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang indah, yang dekat, yang karib dengan Tuhan. Bagian itulah yang dipilih oleh Maria. Maria duduk di kaki Tuhan itu berbicara, menjelaskan bahwa Maria memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maria bergaul karib dengan Tuhan. Maria sangat erat dengan Tuhan. Itu yang saya mau ingatkan kepada saya dan saudara. Mari kita memilih bagian yang terbaik, yaitu selalu duduk di kaki Tuhan, membangun hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, arti yang kedua adalah mengalami hadirat Tuhan yang melimpah. Daud pernah berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, lebih baik satu hari di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain tanpa hadirat Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah pilih tempat di mana ada hadirat Tuhan. Dan satu-satunya tempat yang ada di hadirat Tuhan adalah berada di bawah kaki Yesus. Tidak ada hadirat Tuhan di tempat yang lain selain berada di bawah kaki Yesus. Ambil bagian itu. Pilih bagian itu, saudaraku. Hadirat Tuhan tidak bisa disumbangkan apalagi dibagi. Hadirat Tuhan itu sifatnya personal. Tak pernah bisa menjadi pengalaman orang lain, kecuali ia berada di tempat yang sama dengan Anda berada. Jadi duduk di kaki Tuhan, saudaraku, berbicara tentang pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang kelihatan rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi belum tentu berada di kaki Tuhan, belum tentu dekat dengan Tuhan, belum tentu penuh dengan hadirat Tuhan, bahkan belum tentu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang berada di kaki Tuhanlah, orang-orang itu dipastikan dia mengalami Tuhan secara pribadi. Rajin ke gereja, itu baik. Rajin melayani, itu baik. Rajin melakukan segala sesuatu dalam pelayanan, itu baik. Tetapi itu bukan ukuran bahwa Anda dan saya sudah berada di kaki Yesus. Orang yang bergereja belum tentu beribadah, saudara. Sebab banyak orang bergereja tetapi bukan beribadah, tetapi bermain handphone. Satu-satunya yang menjadi ukuran bahwa Anda dan saya sudah dipastikan berada di kaki Tuhan, sudah mengalami Tuhan, sudah dipenuhi hadirat Tuhan, adalah sudah mengalami perubahan yang total di hadapan Tuhan. Sudah mengalami perubahan hidup di hadapan Tuhan. Itulah ukuran kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Banyak pelayan Tuhan hebat melayani, hebat bermain musik, hebat berkhotbah, hebat berbuat segala sesuatu dalam pelayanan, tetapi karakternya bobrok. Kenapa? Karena belum ia mengalami Tuhan secara pribadi. Ia belum berada di bawah kaki Tuhan. Banyak orang rajin ke gereja, tetapi tidak ada buah perubahan. Oleh karena itu, saudara, pastikan hidup Anda, pilih bagian yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, alami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, alami hadirat Tuhan, dan alami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa bagian
pilihan yang diambil oleh Maria yang tidak diambil daripadanya, yaitu yang kedua, kairos atau waktu yang terbaik. Di dalam dalam Alkitab ada 3 pembagian waktu. Yang pertama, kronos. Kronos artinya waktu yang berjalan seperti biasa. Waktu yang berjalan seperti yang selalu ada setiap hari. Misalnya jam, hari, bulan, dan tahun. Itu disebut kronos. Waktu yang kedua disebut aion, yaitu artinya waktu yang lama sekali, atau waktu tanpa batas, atau bisa diartikan waktu kekekalan. Dan waktu yang ketiga yaitu kairos. Kairos ini artinya periode tertentu, waktu-waktu tertentu. Jika waktu itu lewat, maka tidak akan kembali lagi. Dan waktu yang dipilih oleh Maria adalah kairos. Karena ini momen yang sangat penting. Ini mungkin tidak akan terulang kembali. Makanya momen yang begitu spesial ini dipergunakan oleh Maria untuk berada di bawah kaki Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Maria menggunakan kairos yang terbatas, momen yang langka itu untuk mendekat kepada Yesus, untuk menyembah Yesus, untuk dekat dengan Yesus, untuk berkarib dengan Yesus. Ia tidak menyia-nyiakan waktu itu berlalu begitu saja. Kairos itu begitu penting dalam hidup saya dan saudaraku. Maria menggunakan kairos yang terbatas itu untuk mengalami hadirat Tuhan yang melimpah. Maria menggunakan kairos itu untuk mengalami Tuhan secara pribadi, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maria menggunakan kairos itu untuk tidak dilewatkan, untuk tidak dibuang begitu saja. Tetapi Maria menggunakan kairos itu untuk dilawat oleh Tuhan, untuk diubah oleh Tuhan. Sehingga dengar baik, di bawah kaki Tuhanlah Maria mengalami perubahan yang luar biasa. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen tidak peka terhadap kairos Tuhan, saudaraku. Sehingga membiarkan waktu berharga tersebut berlalu begitu saja. Bahkan tidak sedikit orang percaya menukar kairos Tuhan, menukar kairos yang berharga tersebut dengan perkara-perkara duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, dengan pesta pora dan berbagai keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Tidak sedikit orang percaya, mungkin saya dan saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, menyanyiakan kairos Tuhan untuk nonton TV. Kairos Tuhan dipakai untuk main Facebook. Kairos Tuhan dipakai untuk bertamasya. Kairos Tuhan dipakai untuk jalan-jalan ke mall, untuk sekedar shopping, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti, saudaraku. Dengar baik. Manfaatkan kairos itu, karena kairos itu langka dan tidak akan kembali lagi, dengan baik dan dengan benar. Sehingga saudaraku, kita sama dengan Maria. Mari kita berbeda dengan orang lain. Maria dia tahu bahwa kairos ini langka dan tidak boleh dilewatkan dengan percuma. Harus diisi dengan hal-hal yang berkualitas. Saudara, mulai sekarang jangan sia-siakan setiap waktu yang datang dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan kairos yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin kairos itu hari ini, sekarang, sementara kamu mendengar firman Allah. Pergunakan itu dengan baik. Maknai setiap waktu Anda dengan perkara-perkara yang berguna, perkara-perkara yang bermanfaat, menghasilkan karya-karya yang indah, karya-karya yang mulia, yang indah di pemandangan Tuhan. Sehingga setiap kairos yang ada dalam hidup saudara, Anda pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Anda memaknai dengan perkara-perkara yang indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagian yang dipilih oleh Maria yang tidak diambil daripadanya oleh siapapun, yang ketiga ialah kekayaan yang sejati. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagi Maria, kekayaan yang sejati dan abadi itu bukan minyak narwastu yang harganya puluhan juta rupiah yang pernah ia curahkan di kaki Yesus. Bagi Maria, kekayaan yang abadi yang sejati itu bukan harga dirinya yang ia letakkan di kaki Yesus untuk menyeka kaki rajanya. Kekayaan yang sejati dan abadi buat Maria bukan emas, bukan perak, bukan berlian, bukan uang, bukan rumah mewah, bukan mobil, bukan bisnis, bukan jabatan dan lain sebagainya yang sifatnya fana dan binasa.
Bukan itu harta yang abadi menurut Maria dan menurut firman Tuhan. Kekayaan yang sejati bukan yang datang dan bersumber dari dunia yang fana ini. Sebab, dengar baik saudaraku, sebab apapun yang berasal dan datang dari dunia ini, ingat, pasti akan habis lenyap dan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan. Namun, apa kekayaan yang sejati yang dipilih oleh Maria, yang tidak diambil daripadanya? Kekayaan yang sejati dan abadi itu adalah kekayaan yang tidak dapat dicuri oleh pencuri, tidak dapat dirusak oleh perusak, tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Itulah kekayaan yang abadi. Apa itu? Yaitu saudaraku, kekayaan itu berasal dari sorga yang mulia, berasal dari Tuhan sendiri, yaitu firman Allah, perkataan Allah yang diucapkan oleh Tuhan, kata demi kata, kalimat demi kalimat kepada Maria. Itulah kekayaan yang sejati. Firman dan perkataan Yesus itulah kata demi kata, kalimat demi kalimat disimak baik-baik oleh Maria, dihayati, didengar, diterima, dikumpulkan satu persatu oleh Maria. Kemudian ia simpan dengan baik dalam hatinya, sehingga tidak ada satupun dari firman Allah yang didengar terus-menerus oleh Maria di kaki Yesus yang dibiarkan berlalu begitu saja. Ia mengumpulkan, ia mengambilnya, ia menyimpan dalam hatinya, dan tidak ada seorang pun yang mencuri daripadanya. Luar biasa. Jadi tidak sia-sia Maria memilih bagian yang terbaik. Firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Maria pada waktu itu, saudaraku, tidak ada yang tahu, seorang pun tidak ada selain Maria sendiri. Bahkan di dalam Alkitab tidak pernah dicatat apa percakapan Yesus kepada Maria. Tidak ada yang tahu dan tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Itu menjelaskan Maria hanya seorang diri yang mendengarkan setiap perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus langsung. Itulah kekayaan yang sejati, kekayaan yang abadi, yang luar biasa. Itulah firman yang mengubah hidup Maria sepenuhnya. Itulah firman yang membuat Maria mencintai Tuhan Yesus melebihi dari minyak narwastu yang mahal. Itulah firman yang membuat ia rendah hati sehingga ia mau menyekakak ke Yesus dengan rambutnya sendiri. Itulah firman yang diterima oleh Maria. Orang yang sudah menerima kekayaan yang sejati, orang yang sudah menerima kekayaan yang abadi seperti Maria, tidak lagi menyandarkan hidupnya pada kekayaan dunia yang fana ini, tidak lagi mengikatkan dirinya pada kepemilikan harta dunia ini. Kenapa? Karena ia sudah mendapatkan harta yang abadi, itu firman Allah. Tetapi sebaliknya, dengar baik saudaraku, dewasa ini ada banyak orang-orang percaya yang tidak segan-segan menukar, bahkan sampai menjual imannya, menjual Tuhan Yesusnya, menjual kebenaran yang ada padanya, menjual kasih karunia yang terima dengan cuma-cuma, hanya karena kedudukan, hanya karena jabatan, hanya karena pekerjaan, hanya karena harta dunia ini, hanya karena wanita cantik, hanya karena laki-laki yang tajir, hanya karena ketenaran, hanya karena popularitas, dan begitu banyak. Mereka rela menukar semua itu hanya dengan dunia ini. Kekayaan yang abadi disepelekan. Kekayaan yang abadi itu firman Allah ditukar dengan perkara dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di bawah kolong langit ini, apapun itu semuanya kelenyap, semuanya akan binasa. Tetapi firman Allah, dengar baik, firman Allah, perkataan Allah kekal selama-lamanya. Saudara, carilah kekayaan yang abadi itu firman Allah, pribadi Yesus Kristus, hadirat Allah. Karena firman Allah sanggup memerdekakan saudara, sanggup menyelamatkan hidup kita, dan sanggup memberkati kita. Hendaklah bagian yang terbaik ini, yang tidak diambil oleh siapapun dari Maria, hendaklah itu juga menjadi pilihan kita, bagian kita. Yaitu yang pertama, kita harus memilih kedudukan yang terbaik itu di kaki Yesus, memilih kairos yang terbaik, dan memilih yang namanya hak kekayaan yang sejati, yang abadi, yaitu firman Allah. Kiranya kebenaran ini menguatkan saudara, dan mulai sekarang dan seterusnya, ambillah bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripada saudara. Dalam nama Yesus,
Haleluya. Shalom.